Baik, terima kasih. Ini adalah hasil mahakarya dari Bapak A. Farid Fakhrudin, ya, afiliasinya dari Pondok Pesantren Madinah Malati, ya. Oke, pertama dari sisi penulisannya adalah sebaiknya merujuk kepada template yang ada, ya, di layout. Biasanya saya menggunakan ukurannya kemana adalah A5, ya, kemudian dengan marginnya adalah saya udah diukur di sini dengan mirror, ya, hasilnya seperti ini. Kemudian semuanya Times New Roman, ya, kemudian ukurannya adalah 12. Kemudian jangan lupa space-nya adalah 1,5 untuk udah jadi buku nih, ya. Kalau untuk ini biasanya masih 1,5 gitu, ya. Nah, dari sini kemudian nama ya nggak usah pakai nama, langsung saja berarti A di situ. Lebih bagus sebenarnya nggak usah pakai singkatan, ya, nama lengkap mungkin, tapi takut salah, ya, Ahmad Farid gitu, ya. Baru afiliasinya juga langsung saja, PP-nya juga lebih bagus Pondok Pesantren Al Madinah Malati. Sesuai dengan asal. Iya, karena kemana ada tulisan nama gitu, ya. Oke. Jadi namanya jadi tertulis, jadi langsung seperti ini, ya, otomatis gitu, ya. Jadi Farid Farudin Pondok ini. Nah, oke. Pertama dari sisi penulisannya ini biasalah, ya, mungkin yang seperti ini perlu dispasi ke sini gitu, ya. Kemudian juga jangan lupa di awal kalimat itu menggunakan capital gitu, ya. Kemudian ini juga kalau lebih berarti dia diletakkannya seperti ini. Bagus kan, ya, kelihatan seperti ini. Kemudian saya juga biasanya ngikuti formatnya itu adalah di paragraf pertama dia sama dengan yang sebelah sini, menjorok ke dalam, dia lebih bagus gitu, ya. Kemudian seperti ini biasa, ya, dalam sebuah penulisan sering sekali seperti ini. Ini juga kita untuk belajar, ya. Seperti ini. Biasanya dia akan kelihatan di sininya, seperti itu. Terus ini jangan lupa nempel ke sini, kemudian ini tariknya ke sini. Seperti itu nanti diperbaiki, ya. Kemudian juga ini ada kata sambungnya. Kemudian ini yang kelihatan begini, jadi kelihatan memang ini, ya, sebaiknya. Jadi nanti penulisan, jadi dia kalau mau semuanya tadi kenapa prinsipnya saya seperti ini, kenapa prinsipnya seperti ini, karena nanti ketika dia ditarik ke belakang semuanya akhirnya jadi begini, jadi dia hanya kecil-kecil saja gitu, ya. Jadi lebih sempit sekali, ya, jadi tidak bagus. Jadi sebaiknya ini dibuat juga normal saja ke sini gitu, ya. Kemudian seperti ini, ya. Ini kalau mau dibuat menjorok ke dalam satu tab juga boleh, seperti ini. Kemudian kalau mamanya ini dia tidak perlu ada space-nya, dia langsung saja karena dia kan subbab, ya, judul kecil, ya. Kemudian juga seperti ini, ya, kalau tadi mau ditambahkan jadi istilah seperti ini. Nah, jadi dia kelihatannya itu rapih gitu, ya, bagus. Nanti disamakan semuanya, ya. Ini sequence dengan scope ini berarti dia karena bahasa asing berarti dimiringkan, ya, seperti ini. Scope ini berarti dimiringkan seperti ini, ya. Oke, kemudian ini dari penulisannya berarti yang sebelah sini diikutkan saja sama, ya. Kemudian ini karena satu juga dia nggak perlu tidak perlu di istilahnya itu dilebihkan spasinya. Kalau bukan spasi ini berarti kayaknya dari sisi ininya di all, kemudian saya biasa pakai ini tadi yang saya sebutkan itu di afternya 0, kemudian juga di before-nya juga 0 juga, karena nanti untuk memudahkan. Nah, hasilnya seperti ini, jadi dia lebih menarik, ya, untuk diinikannya. Nah, ini tinggal kayaknya ini agak kegedean dari sisi ininya, maka kemudian bisa di layout lagi. Kemudian tadi yang di mirror ini bisa dikecilkan, ya. Caranya insya Allah udah tahu semuanya, ya. Sudah tahu semuanya, harusnya sih pakai yang ini nih. Seperti ini, ya. Nah, yang ini jadi dia kelihatannya bagus. Kemudian ditarik ke atas, jadi dia menarik juga. Jadi langsung jadi ngedit nih, ya. Jadi ngedit jadi bagus, jadi bisa ini. Oh, ternyata seperti ini gitu, ya. Nah, ini kayaknya kurang ke atas nih. Begini, ya. Oke, model. Baik, kita lanjutkan. Nanti yang lainnya sama. Ini jangan lupa titik 2 ini dia nempel di sebelumnya seperti ini, yang betulnya. Nanti seperti kata tanya juga sama, ya, istilah tanya. Nah, itu juga nempel di ininya, ya, spesifik, ya. Penulisan-penulisan seperti ini juga perlu dilihat kembali, ya. Ini di taraf editing memang gitu, ya. Di taraf editing. Terus jangan lupa dia juga menjorok ke dalam seperti ini. Di 1 atau 2 konsisten ini di sini nih, tanda panahnya itu, ya. Kemudian ya. Nah, kita lihat nih. Jadi penulisan lebih kurangnya seperti itu.
Ya, kita lihat sekarang. Oh, di penulisannya ini kalau untuk daftar pustaka dia nggak usah pakai ini. Pertama, tidak perlu menggunakan numbering, ya. Dinolkan saja, nggak usah pakai numbering, ya. Oh, ini karena diketik ya, jadi manual ya. Kemudian jangan lupa kita tidak menggunakan situs blog ya, kecuali itu ada cache khusus gitu ya. Sebaiknya tidak menggunakan blog ataupun WordPress gitu ya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang sangat spesifik tapi sangat jarang ya, sebaiknya ini dihilangkan ya. Nah, kemudian untuk penulisan daftar pustaka juga sama ya, seperti ini. Yang ini yang bawah ini udah betul nih ya. Seperti ini. Jadi nanti pengembangan kurikulum ini dimiringkan. Ini teknis sekali, tapi menurut saya menjadi penting ya. Kenapa? Karena untuk dihitungkan. Kemudian jangan lupa seperti ini juga, karena ini semuanya. Berarti ini kalau itu dibuat yang E2 mana? Di sini nih yang E to Z-nya ini seperti ini biar kelihatan urutannya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatannya itu bagus gitu ya. Dilihatnya juga memang udah jadi buku gitu ya. Dan ini manfaatnya kenapa seperti ini? Jadi kita belajar kembali. Nggak usah daftar isi, nggak usah pakai titik ya. Nah, seperti ini bukan daftar isi ya. Kalau daftar isi jadinya ya daftar pustaka maksudnya. Begini ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti diikuti penulisan seperti ini. Jangan lupa dikasih referensi ini daftar pustakanya, kemudian biografinya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi isinya. Ini bicara tentang prinsip, model, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Banyak banget ya, ada prinsipnya. Kita lihat prinsipnya mana saja. Ini adalah prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efisiensi, dan efektivitas. Oke, ini dari satu pendapat. Pendapatnya siapa nih? Dia tidak menggunakan referensi. Baik, berarti nanti ditambahkan referensi ya, ditambahkan dengan referensi. Ini juga nggak pakai pendahuluan. Menurut saya sebenarnya yang pakai pendahuluan dia sebenarnya akan lebih menarik gitu ya. Artinya nggak langsung to the point gitu ya. Jadi pakai pendahuluan dulu ya, pakai pendahuluan itu untuk sebenarnya pendahuluan tadi saya katakan untuk mengantarkan bahwa pembahasan ini memang akan menarik, atau bab ini akan membahas secara khusus tentang prinsip, model, dan pendekatan pengembangan kurikulum ya. Ini tadi prinsipnya sudah, efektivitas terkait dengan pengembangan kurikulum, jumlah prinsip yang harus dipenuhi. Ini juga masih prinsip juga, berpusat pada potensi, kurikulum dikembangkan, tanggap terhadap perkembangan, relevan, menyeluruh, long life education, seimbang. Nah, ini hampir tidak ada pendapat dari penulis karena kita udah master, jadi belajar untuk tadi saya katakan setelah kita itu mengutip seseorang gitu ya, maka berikutnya adalah pendapat kita keluarkan analisis dari kita itu juga. Nah, ini berarti baru sampai kepada prinsip ya, modelnya belum, pendekatan pengembangan kurikulumnya juga belum juga. Sebenarnya sih kalau untuk prinsip saja udah cukup, berarti nanti diganti hanya prinsipnya saja, nanti model mungkin yang lainnya gitu ya. Jadi jangan secara keseluruhan, karena di sini modelnya nggak ada, belum dibahas, pendekatan pengembangannya juga belum gitu. Ini baru ke prinsip-prinsip saja. Jadi apakah nanti mau ditambah atau fokus kepada prinsip dengan ditambahkan dari beberapa referensi atau beberapa rujukan yang lainnya. Ini kan baru 2, Sukma Dinata dengan Sukma Dinata juga sama, pengembangan kurikulum teori dan praktek. Wah, ini sama ini ya. Ini mungkin yang satu adalah footnote gitu ya. Nah, ini berarti baru 1 ya. Jadi kemarin sudah saya sebutkan minimal 3 jurnal ataupun 2 buku ya. Nah, buku dari mana? Kemarin misalnya yang saya kirimkan itu kan ada juga tuh yang teori dan praktik pengembangan kurikulum, atau yang ini ya. Tambahkan lagi lah dengan referensi. Ini yang WordPress kita tidak gunakan, apalagi dia bicara tentang landasan sosial budaya pengembangan kurikulum. Ini saya akan ambil dari yang lainnya, termasuk juga blogspot.co.id ya. Blogspot.com ini juga biasa kita tidak gunakan karena biasa referensinya itu belum dilihat. Jadi sebaiknya kalaupun pakai itu, bukan pakai itu ya, bukan menggunakan blog, tapi kita baca kemudian, oh ini dia referensinya dari mana nih, baru kita ambil ya, baru kita gunakan untuk penulisan yang lainnya. Nah, itu ya. Itu dari sisi ini berarti baru sampai kepada prinsip, belum kepada model dan juga pendekatan pengembangan kurikulum. Baik.